Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku mau menjelaskan tentang gangguan pada sistem pencernaan. Yang pertama, gangguan pada sistem pencernaan mulut, yaitu biasa kita sebut dengan penyakit gondongan atau parotis. Infeksi pada kelenjar parotis yang disebabkan oleh virus paramisovirus yang menyerang kelenjar air ludah bagian bawah atau glandula parotis. Akibatnya, kelenjar ludah menjadi bengkak dan membesar. Yang kedua, penyakit seroftalmia, gangguan produksi air liur sehingga air liur menjadi sedikit yang menyebabkan kondisi mulut menjadi kering sehingga sulitnya pencernaan makanan. Disebabkan oleh gangguan atau penyakit pada pusat ludah, syaraf pembawa rangsang ludah, atau perubahan komposisi elektrolit ludah. Ada juga penyebab lain, rasa takut atau cemas, depresi, tumor otak, obat-obatan tertentu, penyakit kencing manis, penyakit ginjal, dan penyakit radang selaput otak. Ada pula cara penyembuhan penyakit parotis. Yang pertama, banyak istirahat dan mengurangi makan makanan asam. Yang kedua, dapat digunakan juga obat peredam panas atau nyeri, misalnya paracetamol. Lalu untuk penyakit seroftalmia bisa dengan cara memperbanyak makan makanan asam. Tapi jika tidak sembuh dapat dilakukan cara operasi. Lalu yang kedua, penyakit pada esofagus. Yang pertama, penyakit akalasia, ketidakmampuan untuk menyalurkan makanan pada kerongkongan karena peristaltik yang lemah dan tidak teratur, yang disebabkan oleh kegagalan sfinkter esofagus bawah. Yang kedua, gangguan pada esofagus. Yang pertama, penyakit akalasia, ketidakmampuan untuk menyalurkan makanan pada kerongkongan karena peristaltik yang lemah dan tidak teratur, disebabkan oleh kegagalan sfinkter esofagus bawah untuk berelaksi secara sempurna sewaktu menelan. Akibatnya, makanan dan cairan tertimbun dalam esofagus bagian bawah dan lambung ke esofagus. Penyakit pada esofagus selanjutnya bisa disebut karsinoma esofagus. Pertumbuhan ganas dari sel-sel epitel yang cenderung menginfiltrasi jaringan sekitar esofagus dan menimbulkan metastasis atau penyerangan tumor atau kanker pada saluran esofagus. Penyakit yang keempat yaitu gastroesophagus reflux atau GERD. Peristiwa masuknya isi lambung ke esofagus merupakan aliran balik isi lambung atau duodenum ke dalam esofagus, baik pada orang dewasa maupun pada anak-anak. Reflux yang berlebihan dapat terjadi karena sfinkter esofagus tidak kompeten atau gangguan motilisis makanan. Kekambuhan reflux tampak meningkat sesuai penambahan usia. Yang selanjutnya, gangguan pada lambung. Yang pertama, gastritis, radang akut pada dinding lambung yang disebabkan oleh makanan yang kotor, infeksi mikroorganisme, dan kelebihan asam lambung. Lalu, penyakit kolik, rasa sakit pada saluran pencernaan akibat penyumbatan saluran pencernaan, disebabkan oleh banyaknya konsumsi makanan cabai dan yang mengandung alkohol. Yang selanjutnya, tukak lambung, luka pada lambung yang umumnya disebabkan oleh infeksi bakteri tertentu, sehingga ada luka pada dinding lambung bagian dalam akibat HCl yang berlebih. Penyakit lambung selanjutnya, peritonitis. Peradangannya disebabkan oleh infeksi pada selaput rongga perut atau peritoneum. Peradangan ini merupakan komplikasi berbahaya yang sering terjadi akibat penyebaran infeksi dari organ-organ abdomen yang lainnya. Lalu yang selanjutnya, gangguan pada usus. Yang pertama, apendiksitis. Radang pada appendix terjadi karena penumpukan kotoran-kotoran dan sisa-sisa makanan di dalam usus besar, terutama di usus buntu. Fungsi appendix itu sebenarnya menstimulasi mekanisme pertahanan tubuh terhadap serangan berbagai kuman. Penyakit gastritis dapat disembuhkan dengan cara antasida diperlukan untuk membuat lapisan pelindung pada lambung. Antasida yaitu zat yang berfungsi untuk menetralisir asam lambung. Lalu, penyembuhan pada apendisitis dapat dilakukan dengan cara pembedahan segera dilakukan untuk mencegah terjadinya ruptur atau robek atau putusnya otot, terbentuknya abses atau nanah, atau peradangan pada selaput rongga perut atau peritonitis. Yang selanjutnya, gangguan pada usus yaitu diare. Proses defekasi terlalu sering dengan feses yang banyak mengandung air.
Pada diare, infeksi paling luas terjadi pada usus besar dan ileum, disebabkan oleh pergerakan yang cepat dari materi tinja sepanjang usus besar. Penyebab lain bisa bakteri dari Vibrio cholera, Bacillus, makan makanan yang asam, pedas, atau bersantan, atau mengonsumsi alkohol yang berlebihan karena membuat usus kaget. Penyakit selanjutnya pada usus yaitu sembelit atau konstipasi, yaitu defekasi berlangsung lambat karena usus besar mengabsorpsi air terlalu banyak sehingga feses menjadi keras dan kering. Disebabkan oleh kebiasaan buang air besar yang tidak teratur, serta kurangnya minum air putih dan kurangnya makan makanan yang berserat, seperti sayur dan buah. Dalam penjagaannya dianjurkan untuk buang air besar teratur setiap hari dan banyak memakan makanan yang berserat seperti sayur dan buah. Penyembuhan penyakit pada diare bisa diberi oralit pada penderita 3 hari sekali dan memeriksakannya ke dokter. Untuk penyembuhan sembelit, memakan makanan yang mengandung serat tinggi serta memberikan suplai obat pada penderita. Gangguan pada usus selanjutnya biasa kita sebut dengan ambeien, keadaan membekaknya vena pada anus. Gangguan buang air besar dan terjadinya pembekakan di dalam bagian pembuluh vena di dalam anus, sehingga saat buang air besar penderita akan mengalami pendarahan. Bisa disebabkan oleh batuk kronis, duduk terlalu lama, kegemukan, serta mengejan yang terlalu keras saat BAB. Selanjutnya, penyakit pada pankreas, yaitu pankreatitis, peradangan pada pankreas. Jadi pankreatitis itu ada 2, pankreatitis akut dan pankreatitis kronis. Pankreatitis akut berlangsung cepat, lalu pankreatitis kronis berlangsung lama. Disebabkan oleh alkohol dan terhambatnya tonjolan veteri atau akhir saluran pengeluaran pankreas oleh batu empedu. Dampak terburuk kematian 70% sampai 90%, dan bahayanya kasus kematian sebagian terjadi hanya dalam kurun 2 minggu setelah gejala nyeri timbul. Yang terakhir, penyakit pada sistem digestif yang lainnya, gangguan pada alat pencernaan atau akibat keracunan makanan. Biasa disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi atau tifus dan Clostridium tetani kaku otot, kelumpuhan bahkan kematian. Bakteri Clostridium umumnya terdapat pada makan makanan berkaleng yang kadaluarsa. Yang selanjutnya, penyembuhan penyakit. Yang pertama, penyembuhan penyakit pada keracunan makanan. Biasanya keracunan tidak terlalu memerlukan perawatan yang khusus, kecuali pemberian garam yang hilang saat terjadi muntah. Yang kedua, dokter memberi sejenis serbuk yang mengandung glukosa dan garam untuk dicampur dalam minuman. Yang ketiga, bagi bayi yang menyusu botol, hentikan pemberian susu. Jika salah cerna, pemberian yogurt dan makanan yang bersih. Kenapa sih bau kentut itu bau busuk? Karena mengandung hidrogen sulfida plus merkaptan yang diproduksi oleh bakteri usus. Cukup sekian dari penjelasan aku tentang gangguan pada sistem digestif. Bila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.